Sebelum kita ngebahas harganya, izin saya sharing dulu ya, bahwa memang konsumsi nasional daging sapi di masyarakat Indonesia itu cukup tinggi ya, bila dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekitar kita ataupun di dunia. Tidak kurang dari 717.000 ton konsumsi nasional kita terhadap daging sapi. Sedangkan kapasitas produksi dari sapi nasional ya itu kita hanya bisa mensuplai 418.000 ton kurang lebih. Ini data 2021. Nah, di mana terdapat gap kekurangan. Nah, kekurangan ini mau tidak mau kita harus impor. Nah, impor ini pemerintah itu biasanya menugaskan BUMN itu sekitar 100.000 sampai 120.000 ton untuk importasi. Nah, sisanya itu diserahkan kepada eh, swasta. Ya. Jadi artinya swasta juga bisa melakukan importasi. Nah, kenapa penugasan ke BUMN ini? Karena BUMN ini untuk sumber daging beku ya dari negara yang belum bebas penyakit PMK, penyakit mulut kuku, ya, secara country base tanpa vaksin, antara lain seperti India, Brazil. Sehingga makanya importasi daging beku dari India dan Brazil itu ditugaskan kepada BUMN. Nah, di tahun 2023 penugasan ini dinaikkan oleh pemerintah dan waktunya dipercepat atau dilebih dahulukan penugasan ini sejak dari akhir tahun lalu. Sehingga penugasan di tahun ini kepada BUMN itu terdapat 200.000 ton. Nah, jadi karena penugasan ini diberikan lebih cepat, sehingga kami ini BUMN punya stok sekarang. Kalau dulu tuh biasanya rakortas itu kan ini penugasan lewat rakortas, rapat koordinasi terbatas para menteri di bidang ekonomi dipimpin oleh Pak Menko. Kemudian ada Badan Pangan, kemudian Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri BUMN di dalam peserta rapat tersebut. Nah, ini dilakukan di awal tahun sehingga sehingga BUMN ini udah bisa melakukan importasi lebih cepat, terutama dari India yang dilakukan oleh Bulog, karena jaraknya hanya 2 minggu untuk nyampe di sini. Jadi data yang kami terima itu Bulog itu di bulan April ini masuk sekitar 17.000 ton. Nah, sedangkan kami yang dapat penugasan PT Berdikari dari Brazil ya, itu di akhir tahun kita ditambah oleh pemerintah, yaitu sebesar yang bisa kita masukkan itu 2.500 sampai 3.000 ton. Nah, dan kami masukkan di bulan Januari dan kami tidak jual dan kami pegang gitu pelan-pelan kita jual. Jadi sehingga Berdikari ini sampai dengan menjelang hari raya nanti itu mempunyai stok tidak kurang dari 2.000 ton. Nah, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya penugasan itu turunnya itu nanggung, sehingga daging itu tidak bisa kita bawa masuk sebelum Ramadan. Nah, ini agak berbeda, sehingga kami waktu itu harus mencari sumber-sumber sapi dari luar sentra Jawa untuk dibawa masuk untuk memenuhi kebutuhan, karena memang terbesar kan penduduk ada di Jawa. Nah, jadi kembali lagi kalau Mbak nanya harga, ya. Nah, harga ini boleh dibilang tidak begitu naik di tahun ini karena stok kami banyak, cukup gitu loh. Dan pemerintah mensikapi itu dengan memberikan penugasan yang lebih cepat kepada kita sehingga kita bisa melakukan importasi itu tepat waktu sebelum hari besar, terutama menjelang Idul Fitri nanti ini. Nah, biasanya itu kadang-kadang bisa di atas 150.000 rata-rata average ya daging. Nah, sekarang ini boleh dibilang stabil 120, 130.000 ya kan. Bahkan ada beberapa cut atau spek itu tetap masih bisa di bawah 100.000 khususnya untuk daging beku yang berasal dari India, kerbau dari India yang dilakukan penugasannya lewat Bulog. Nah, itu kondisinya Mbak izin. Baik Pak Ri, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu sebetulnya tahun ini artinya untuk stok daging sendiri cukup aman begitu ya Pak untuk stok daging sapi dan juga jika kita lihat Yes, harganya yes, yeah, artinya untuk di tahun ini harganya tidak terlalu naik seperti di yes, tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Tapi ini kan lebaran masih beberapa hari lagi. betul. Sebetulnya apakah ada peluang Ya. Pak bagi harga ini untuk terus mengalami kenaikan? Oke, jadi selalu biasa ya hukum dagang antara supply dan demand. Nah, demand terhadap daging itu di menjelang hari raya
pastinya naik seperti biasa, Mbak. Ya, artinya banyak orang walaupun masih belum full kita ini lewat dari masa pandemi, tapi tetap celebration itu kita lakukan gitu. Dan biasanya pasti masakan di rumah itu pasti adalah masakan dari daging rendang, semur, empal dan lain-lain seperti itu. Jadi kenaikan demand itu pasti ada. Tapi yang kami sampaikan di sini karena stoknya ada, ya, cukup, ya, sehingga harga itu pasti tidak akan begitu berfluktuasi gitu loh. Nah, dan kami sendiri dari PT Berdikari ya siap juga untuk melakukan operasi pasar pada saat ternyata harga ini misalnya naik gitu loh. Jadi artinya kami juga sudah diberikan amanah oleh pemerintah ya, dan kami berkoordinasi secara ketat dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN di bawah koordinasi pemegang saham kami itu memantau terus gitu loh. Dan kami punya stoknya. Nah, jadi selalu ini menjadi standby stok kita. Jadi pada saat harga itu ternyata memang boleh dibilang bergejolak naik, pasti kami siap untuk turun gitu loh, untuk operasi pasar. Jadi artinya tidak perlu begitu dikhawatirkan kalau menurut kami. Dan insya Allah ya masyarakat Indonesia juga cukup suplainya terhadap daging sapi ini menjelang Hari Raya Idul Fitri ini.